Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Damayanti dengan NIM 2062007 dari tim 20 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Tadris Fisika 1A. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi kecerdasan buatan. Apa itu kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan atau disebut juga dengan Artificial Intelligence merupakan teknologi di bidang ilmu komputer yang mensimulasikan kecerdasan manusia ke dalam mesin atau komputer untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia, bahkan bisa lebih baik dari manusia. Fungsi dan tujuan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan mempunyai banyak fungsi dan diharapkan bisa melakukan berbagai macam hal untuk memudahkan manusia, baik dari pemrosesan bahasa alami, penalaran, mengenai persepsi, menggerakkan dan memanipulasi objek, mengenai pengetahuan atau juga melakukan suatu pembelajaran. Jadi, kecerdasan buatan ini berusaha untuk membuat sebuah robot yang mempunyai kecerdasan mirip atau bahkan lebih dari kecerdasan milik manusia. Tujuan dari diciptakannya kecerdasan buatan diantaranya adalah membuat mesin lebih pintar, memahami kecerdasan, membuat mesin lebih berguna, mengurangi waktu kerja sehingga kegiatan bisa menjadi lebih efisien. Menggunakan kecerdasan buatan, manusia akan menjadi lebih mudah dalam melakukan suatu kegiatan dan mengambil sebuah keputusan. Membuat waktu pengerjaan suatu pekerjaan menjadi jauh lebih cepat. Sedangkan tujuan utama dari kecerdasan buatan sendiri adalah untuk mempercepat dan meringankan suatu pekerjaan. Faktor-faktor pendorong bagi terlaksananya aplikasi kecerdasan buatan. Yang pertama, pesatnya perkembangan teknologi perangkat keras. Hampir semua aplikasi kecerdasan buatan memerlukan perangkat keras yang memiliki kecepatan daya tampung yang lebih tinggi walaupun hanya menjalankan perangkat lunak kecerdasan buatan yang paling sederhana sekalipun. Yang kedua, pengembangan perangkat lunak kecerdasan buatan. Bahasa dan alat pemrograman baru yang lebih canggih sudah banyak dikembangkan dan dipasarkan secara luas, termasuk bahasa khusus untuk kecerdasan buatan. Yang ketiga, perkembangan khusus komputer pribadi. Saat ini sudah sangat banyak orang menggunakan komputer mikro, khususnya komputer pribadi baik di sekolah, perusahaan, atau bahkan di rumah yang menyebabkan permintaan mereka akan perangkat lunak yang lebih unggul untuk pekerjaan mereka. Yang keempat, turut andilnya para investor dalam mendanai penelitian dan pengembangan teknologi kecerdasan buatan. Hal ini mengakibatkan terjadinya semacam tekanan di kalangan masyarakat kecerdasan buatan untuk berlomba-lomba dalam mempercepat gerak dan langkah penelitiannya dan segera memproduksi kecerdasan buatan dalam waktu yang singkat. Kecerdasan buatan memiliki berbagai kelebihan. Di antaranya yang pertama bersifat permanen. Kecerdasan buatan bersifat permanen sedangkan kecerdasan alami akan berubah. Hal ini mungkin disebabkan manusia yang mempunyai sifat pelupa dan kecerdasan buatan sendiri tidak memiliki itu, sehingga tidak akan berubah sampai kapanpun kecuali sampai program tersebut mengubahnya. Yang kedua, mudah diduplikasi. Kecerdasan buatan lebih mudah digandakan dan kemudian disebarkan. Mentransfer pengetahuan manusia menggunakan cara dari satu orang ke orang lain pasti membutuhkan waktu lama, serta tidak mungkin tersampaikan secara utuh. Sedangkan jika suatu pengetahuan tersebut berada di suatu sistem komputer, maka pengetahuan bisa ditransfer atau disalin dengan sangat mudah dan cepat dari komputer satu dengan komputer lainnya. Hal ini juga pasti akan tetap tersaji secara utuh dan lengkap. Yang ketiga, kecerdasan buatan lebih mudah dan murah. Kecerdasan buatan lebih murah daripada kecerdasan alami karena cukup menyediakan suatu layanan komputer yang harganya juga lebih murah, serta mudah daripada harus mendatangkan seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan waktu yang cukup lama. Yang keempat, bersifat konsisten. Kecerdasan buatan lebih bersifat konsisten karena merupakan salah satu bagian dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami akan selalu berubah-ubah.
Yang kelima, dapat didokumentasikan. Kecerdasan buatan bisa didokumentasikan sebagai sebuah keputusan yang dibuat oleh komputer bisa sangat mudah untuk didokumentasikan dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut, sedangkan kecerdasan alami sangatlah sulit untuk direproduksi. Yang keenam, lebih cepat. Kecerdasan buatan bisa mengerjakan suatu pekerjaan dengan cepat dibandingkan kecerdasan alami. Yang ketujuh, bersifat netral. Kecerdasan buatan ini bersifat netral. Maksudnya, ketika mengambil keputusan itu lebih benar dan nyata, tidak seperti kecerdasan alami yang masih mempunyai banyak pertimbangan. Selain kelebihan, kecerdasan buatan juga memiliki kekurangan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menutup peluang bisnis. Kecerdasan buatan membuat kurang kesempatan orang lain untuk membuka peluang bisnis atau usaha karena layanan komputer yang ada membuat setiap orang akan lebih memilih untuk melakukannya sendiri jika dalam jumlah kecil atau kapasitas terjangkau. Yang kedua, terjadi kerusakan. Bagaimanapun juga, kecerdasan buatan dioperasikan dengan menggunakan berbagai alat komputer sehingga berpotensi mengalami kerusakan. Ketika kecerdasan buatan ini rusak, maka berbagai data yang tersimpan pun dapat hilang dan tidak tersisa sama sekali. Yang ketiga, proses pembuatannya cukup mahal. Kecerdasan buatan diciptakan oleh tenaga ahli yang mumpuni dan dilakukan oleh berbagai teknologi canggih. Hal tersebut yang membuat biaya produksinya sangat mahal dan menyebabkan tidak sembarang perusahaan atau instansi publik mengembangkannya. Yang keempat, membutuhkan daya listrik. Kecerdasan buatan dioperasikan berdasarkan kerja komputer. Komputer sendiri membutuhkan daya atau energi listrik agar dapat beroperasi. Begitupun dengan kecerdasan buatan, dapat menggantikan manusia. Yang kelima, dapat menggantikan manusia. Kecerdasan buatan karena memiliki banyak keunggulan daripada manusia biasa. Tentunya, benda ini dapat menyisihkan berbagai kegiatan atau pekerjaan yang seringkali dilakukan manusia. Hal ini yang menyebabkan banyaknya kasus PHK di berbagai penjuru dunia. Beberapa contoh dari kecerdasan buatan antara lain, 1. Siri adalah salah satu program cerdas yang ada pada ponsel iPhone dan berfungsi untuk melayani pemiliknya, atau lebih tepatnya merupakan sebuah asisten virtual cerdas yang serba bisa dalam melayani pemiliknya ketika mengoperasikan smartphone. Siri akan melayani mulai dari hal yang sederhana sampai lumayan sulit, seperti menemukan suatu informasi, mengirim pesan, melakukan panggilan suara, mencari petunjuk arah, membuka aplikasi, dan masih banyak lagi. Yang kedua, Google Assistant. Google Assistant adalah sebuah layanan berupa asisten virtual yang dikembangkan oleh Google dan bisa digunakan untuk melakukan percakapan dua arah dengan Google. Fungsi dari Google Assistant sendiri adalah bisa digunakan untuk penerjemah sebuah kalimat. Dengan menggunakan layanan ini, pengguna tidak perlu repot lagi untuk mengetikkan kalimat yang ingin diterjemahkan, bahkan bahasa tertentu, tinggal mengucapkan kalimat tersebut maka secara otomatis akan langsung diterjemahkan melalui teks atau bisa juga suara. Yang ketiga, Tesla. Tesla adalah sebuah kecerdasan buatan yang mana berupa mobil yang bisa beroperasi sendiri walaupun tidak ada supir yang mengemudikannya. Mobil Tesla mempunyai kemampuan prediktif yang sangat keren sehingga potensi kemungkinan terjadinya kecelakaan sangatlah kecil. Sekian materi mengenai kecerdasan buatan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.